Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Askia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia, para orang tua di rumah pernah nggak sih merasa kaget saat tiba-tiba anak kita curhat tentang ketertarikannya pada lawan jenis? Pasti pernah ya. Nah biasanya sih hal-hal semacam ini membuat kita merasa aduh kayaknya kurang pantas ya. Aduh bagaimana saya harus bersikap ya. Nah ini yang akan kita bahas nih hari ini. Karena sebenarnya ketertarikan pada lawan jenis itu hal yang lumrah bukan sih? Kita akan bahas bersama psikolog kita. Ada Anti Jovita. Halo Anti. Halo Dika. Apa kabar? Luar biasa baik. Kita kompak nih ya, kuning-kuning ya. Iya, padahal janjian loh ya. Bener, cerah sehati berarti Sehati Anti. kita. Anti, ini seru banget nih perbincangan hari ini tentang bagaimana saat kita menghadapi anak yang curhat tentang ketertarikannya pada lawan jenis. Sebenarnya itu suatu hal yang wajar nggak sih Anti? Iya, sebenarnya wajar sekali karena memang rasa suka, rasa kagum, cinta sayang dan sebagainya sebetulnya itu hal yang naluriah dalam setiap manusia. Nah, apalagi kalau anak sudah masuk ke prapubertas gitu ya. Jadi masa-masa di usia-usia 10 tahun, 11 tahun sampai 12 tahun itu namanya suka, tertarik, kagum sama lawan jenis itu hal yang wajar sekali. Karena tadi perkembangan dia mencapai tahap puber, ada perubahan hormon, kemudian secara sosialisasi pergaulannya juga sudah lebih luas, dia tahu tipe-tipe temannya juga lebih banyak. Nah itu semua yang membentuk dia menjadi suka terhadap lawan jenisnya. Oke. Tapi kadang-kadang orang tua khususnya di Indonesia saat anak curhat nih tentang ma aku suka deh lihat dia cakep nih, ganteng nih, tapi kita langsung punya ungkapan atau punya respon yang udah masih kecil nggak boleh ngomong kayak gitu. Sebenarnya ungkapan semacam ini tepat tidak sih Anti? Harusnya diganti dengan ungkapan seperti apa? Betul. Nah kalau seperti yang tadi Dika sebutkan, kita langsung mengatakan bahwa kepada anak, aduh kamu masih kecil, nggak usah lah ngomong kayak gitu-gitu tuh, masih nanti aja pas dewasa gitu. Nah itu akan menyebabkan langsung anak akan merespon seperti ini. Oh berarti jangan cerita ke mama dah lain kali. Malah gitu. tertutup ya Anti ya. Benar, jadi anak akan semakin tertutup. Justru pada saat anak datang kepada kita, kemudian bercerita pada kita dengan wajahnya yang berseri-seri gitu kan, ma aku suka deh sama si X nih misalnya contohnya kan. Nah respon pertama kita seharusnya pertama netral atau kedua senang gitu. Karena apa? Senangnya adalah karena kita sebagai sosok yang dipercaya sama anak untuk menyampaikan perasaannya. Nah ini adalah yang paling penting sekali. Begitu si anak kita bisa cerita seperti ini ke kita atau bisa menyatakan sesuatu terkait dengan perasaan suka kepada orang lain kepada kita, itu artinya dia percaya loh kepada kita sebagai orang tuanya dan merasa kita adalah sosok yang memang asik untuk diajak ngobrol. Jadi sebenarnya itu jadi satu hal yang menggembirakan saat anak mempercayakan suatu hal yang sebenarnya penting atau masa-masa yang mungkin pertama kali baru dia rasakan dan dipercaya pada kita. Karena kadang-kadang justru bicaranya sama teman. Ini kan justru sedih ya, kita nggak ngerti anak kita apa yang dirasakan. Nah nanti saat itu dibincangkan untuk anak remaja dan anak-anak yang usianya mungkin di bawah 10 tahun pasti berbeda caranya. Bagaimana ya Anti biar kita tetap menghargai perasaan dia tapi mungkin bisa mengerem bahwa ini hanya berteman saja. Seperti itu bagaimana? Ya, pertama kenalkan kepada anak konsep ada 5 konsep ya. Yang pertama adalah rasa tertarik, rasa kagum, rasa suka, rasa sayang, dan baru terakhir rasa cinta. Nah gitu, jadi anak terkadang nggak tahu bahwa ada 5 konsep ini. Mereka terkadang menyamaratakan semua, ya, dan kita pun terkadang menyamaratakan semua. Sebagai orang tua, begitu anak bilang, aku kayaknya suka dong sama ini, langsung di pikiran kita adalah langsung ke cinta. Langsung gitu. loncat gitu ya. Nah padahal sebetulnya siapa tahu di perspektif anak dan apa yang dirasakan itu masih di tahap yang tertarik atau kagum. Gitu. Jadi kita perlu ajarkan berbagai tipe perasaan ini gitu. Nah kita kasih contoh misalnya, kalau tertarik itu artinya misalnya kamu melihat dia melakukan sesuatu, terus kamu suka sama apa yang dia lakukan. Misalnya dia bantu temen gitu kan ya. Terus kemudian dia misalnya cara dia nyapa orang dengan ramah. Kamu tertarik dengan beberapa hal yang dia lakukan gitu. Itu namanya tertarik. Jadi kamu suka sama perilakunya gitu. Belum tentu sama orangnya kan, tapi perilakunya. Kemudian yang kedua adalah tadi rasa kagum. Nah rasa kagum ini berarti baru sama orangnya gitu. Misalnya contohnya kamu kagum karena dia itu selalu tampil rapi gitu ya. Terus kemudian dia tuh kalau basket itu jago gitu. Jadi ada potensi di dalamnya yang bisa dia lihat dari sisi si orang ini lebih dari perbuatannya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah rasa suka tadi. Nah kalau rasa suka tadi itu misalnya contohnya, ih kalau kamu lihat dia kok rasanya deg-degan ya gitu kan ya, deg-degan terus kayak pipinya jadi panas merah gitu, merona gitu merona, terus kayaknya pengen diperhatiin sama dia, pengen dia itu ngobrol
atau nyapa itu ke kamu doang, nggak ke teman-teman yang lain. Nah itu suka misalnya gitu. Kemudian sayang. Nah sayang itu di atasnya suka. Misalnya contohnya adalah pada saat kita merasa bahwa kita ingin membuat dia senang, membuat dia itu bahagia, ingin membagikan sesuatu yang kita suka juga ke dia supaya dia juga happy. Nah itu berarti sayang misalnya. Nah kemudian cinta misalnya. Nah kita bisa bilang kalau cinta ini tahapnya sudah menuju jenjang pernikahan seperti itu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk pacaran secara serius, kemudian mengenal pacar kita atau pasangan kita dengan lebih dalam, karena kita punya tujuan yang pasti yaitu ke jenjang pernikahan, itu baru namanya cinta seperti itu. Oke, jadi harus dijelaskan juga tahapan-tahapannya. Tanyakan juga kamu yang mana jadinya nih. Jadi Gitu. anak juga mengenali perasaan dia ya. Jadi kita ikut terlibat dalam proses itu. Ih seru banget. Nanti kita lanjut lagi ya, sambil ngobrol sama salah satu ibu dan juga putrinya yang mungkin sudah merasakan daya tarik nih pada lawan jenisnya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.